adalah mega mansion 100 juta dolar dan mungkin rumah paling mewah yang pernah dibangun manusia. Kami bakalan bandingin tinggal di rumah ini dengan tinggal di rumah seni 69 juta dolar ini yang beneran tahan bencana tsunami, yang punya water park pribadi. Dan di antara semua tadi sampai ke rumah 1 dolar yang hampir udah nggak berguna ini. Ini sih gubuk, ya kan cuma $1. Kenapa rumah ini harganya $1? Ya kalau ada badai lagi mungkin bakalan tenggelam sih. Jadi $1 aja cukup deh buat aku jual rumah. Jadi maksudnya ini investasi jelek buat aku? Ya gitu deh. Sepakat. Apa besar kemungkinan aku jatuh? Mungkin banget sih. Bro, ini goyang-goyang. Aku suka banget loh gimana kursi itu bisa bertahan di situ. Kami punya kursi malas, matras, sama lantai setengah bolong. Aku lihat kami senang-senang, kamu nyesel nggak jual ini? Ya enggak lah. Gimana kalau aku kasih $2 buat kamu beli lagi dari aku? Nggak mau. Namanya juga usaha. Aku punya ide nih. Nanti di video ini kami punya rumah yang harganya 100 juta kali dari ini. Dan karena aku nggak berencana balik lagi ke gubuk nggak berharga ini. Oke, di sini di video cuplikan kita telah melihat seorang YouTuber yang sangat sensasional ya. Di sini YouTuber yang sangat sensasional yaitu MrBeast. Di sini kita bisa berpikir dan merenungkan apakah seorang MrBeast itu langsung sukses atau dia melakukan saling subscribe seperti kebanyakan kita YouTuber Indonesia. Di sini kita bisa memahami sesekali kita riset mana yang banyak sukses antara YouTuber yang saling subscribe sama YouTuber yang mengembangkan dengan cara terus belajar. Di sini kebanyakan kita YouTuber pemula ini terjebak oleh tutorial di YouTube. Karena di sini YouTuber Indonesia yang sudah sukses memang dia membagikan trik untuk kita, tapi tidak membagikan dapurnya untuk kita. Karena kalau dibagikan dapur nanti bagaimana dia untuk memasak sendiri. Maka di sini mulai sekarang untuk YouTuber pemula boleh berhenti untuk melakukan saling sub for sub. Karena kebanyakan saling sub for sub di sini berhenti di tengah jalan. Setelah monetisasi, di sini kita tambah pusing untuk mendapatkan dolar karena memang di sini kita melakukan dari pertama awal yang salah karena kita melakukan saling sub for sub atau saling subscribe. Karena begitu kita tidak sempat lagi kita mengunjungi teman-teman kita, maka di sini langsung view kita langsung menurun secara drastis. Percaya tidak percaya, kami telah merasakan sendiri, dan channel ini juga kita melakukan dengan cara yang salah di awalnya, yaitu melakukan saling sub for sub. Dan subscriber kita alhamdulillah sudah banyak, tapi penonton semakin hari semakin sepi. Karena di sini itulah karena kita melakukan dengan cara yang salah di awalnya. Maka di sini pengalaman yang telah kami dapatkan, jangan sampai kalian ulang lagi YouTuber pemula untuk melakukan saling sub for sub. Di sini kalau ingin menonton YouTuber pemula silahkan, karena di sini untuk kita saling support lah untuk menonton. Tapi kalau untuk mencari penonton yang alami, maka di sini akan lebih bagus jangan saling sub for sub. Di sini kita kembangkan YouTube ini secara perlahan. Kalau baru-baru kita main YouTube, silahkan konten itu boleh dicampur ya. Boleh dicampur, nanti yang mana yang banyak view, maka kalian langsung lanjutkan yang banyak view. Lanjutkan video-video yang saling yang keterkaitannya dengan yang banyak view. Tapi di sini juga yang harus kalian kuasai ya, karena kalau kalian tidak kuasai materi, maka di sini kalian nanti akan susah untuk membuat konten selanjutnya. Walaupun sekali viral, maka di sini selanjutnya nanti kalian bingung cara membuat konten karena kalian tidak kuasai materinya, kalian tidak suka hal tersebut. Maka di sini
di YouTube. Di sini kita kembangkan, kita ekspresikan hobi kita di sini. Karena mana tahu hobi kita di sini orang lain juga menyukai. Maka di sini apabila sudah terlanjur melakukan saling sub for sub, maka di sini kalian capai dulu targetnya, yaitu 1000 subscriber serta 4000 jam tayang. Nanti kalau sudah selesai, maka tidak usah cari lagi subscribe, cari view. Di sini kalian boleh tonton video kawan yang sudah saling subscribe, tapi untuk mencari subscriber sudah cukup karena sudah mencapai 1000 subscriber serta 4000 jam tayang. Maka di sini fokus mencari viewer, karena percuma banyak subscriber kalau view makin hari makin sedikit. Maka di sini banyak sekali ya kita terjebak ke dalam tutorial saling subscribe, saling berkunjung. Karena apabila kita saling berkunjung memang ada baiknya, tapi di sini kita tidak mungkin selalu berkunjung ke teman kita. Mana tahu kita ada halangan, mana tahu kita sakit atau saudara kita sakit, kan kita untuk mengunjungi youtuber pemula lainnya. Maka di sini mulai sekarang pikirkanlah bagaimana cara membuat konten yang menarik bagi penonton channel YouTube kita. Maka apabila mereka sudah menyukai konten-konten kita, kalau misalkan penontonnya datang secara real, secara alami, maka di sini begitu kita upload video, mereka langsung mendatangi atau menonton video kita sampai full atau sampai 50% ke atas, itu sudah lebih bagus. Tapi kalau kita saling subscribe, maka di sini kebanyakan menontonnya cuma 1 menit, 2 menit, sampai maksimal mungkin ada yang 5 menit, itu maksimal mungkin ya. Tapi ada juga yang youtuber pemula yang mau menonton sampai selesai, itu ada banyak sekali kawan kita juga ada seperti itu ya. Dan kita biasanya juga kalau menonton juga sampai selesai, kecuali video terlalu panjang. Maka di sini kekurangan kita saling subscribe, itulah kita memaksakan untuk ditonton video kita, sedangkan mereka sebenarnya tidak menyukai konten-konten kita. Itulah kekurangan apabila kita melakukan saling sub for sub, atau yang namanya kan saling subscribe. Tapi di sini kalian boleh bergabung ke dalam grup youtuber pemula untuk mencari ilmu, untuk mencari pengalaman. Dan di situ nanti di grup youtuber pemula kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, serta kita bisa bertanya kepada youtuber yang sudah senior. Karena di sini semakin banyak mengetahui, maka di sini kita semakin banyak tahu. Semakin banyak kita belajar, maka di sini bisa berkembang secara cepat di sini, karena kita di sini mau belajar. Yang penting kalau ingin menjadi seorang youtuber, di sini tetap harus harus ada keinginan untuk belajar terus, mengembangkan video-video kita untuk membuat video-video yang bagus. Karena kalau misalkan sudah dimonetisasi, di sini tidak perlu lagi banyak subscribe, yang penting banyak viewernya. Maka di sini kita sebagai seorang youtuber, jadikanlah pengalaman ini sebagai pelajaran untuk kita mengembangkan channel YouTube kita. Maka di sini apabila sudah terlanjur melakukan saling sub for sub, maka dilanjutkan sampai mencapai target, yaitu 1000 subscriber serta 4000 jam tayang ya. Kalau sudah selesai, maka fokuslah untuk mengembangkan channel kalian untuk mendapatkan banyak viewer. Maka di sini tetap berkarya dan tetap berjuang di sini, karena kesuksesan itu tidak datang secara instan. Yang instan itu cuma mie. Oke sobat youtuber, semoga video ini memberi manfaat untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.